Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Linda Anissa dari jurusan Pendidikan Kimia Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk membahas topik yang sangat relevan dan krusial bagi masa depan bumi kita, yaitu tentang kimia hijau, aksi nyata untuk bumi yang lebih baik. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Dewi Alpianti, MPD. Sebelum saya memulai, izinkan saya menjelaskan secara singkat bahwa kimia hijau merupakan konsep penting dalam dunia sains modern. Kimia hijau berperan untuk menjaga kelestarian bumi dengan cara mengubah proses kimia menjadi lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan. Kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang merancang produk dan proses kimia agar mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan berbahaya sehingga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Dengan kata lain, kimia hijau berfokus pada pencegahan pencemaran sejak dari awal proses, bukan hanya mengolah limbah di akhir. Jadi, daripada kita membersihkan polusi setelah terjadi, kimia hijau berusaha mencegah polusi sejak dari laboratorium. Contohnya, dalam pembuatan deterjen, ilmuwan kini mencoba mengganti bahan fosfat yang berbahaya dengan bahan alami yang mudah terurai di alam. Kimia hijau berkembang karena meningkatnya kerusakan lingkungan akibat penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Limbah industri, pestisida, dan polusi udara menjadi bukti nyata bahwa kita perlu solusi yang lebih ramah terhadap lingkungan. Disinilah kimia hijau berperan, yaitu sebagai pendekatan ilmiah untuk menciptakan produk dan proses kimia yang aman bagi manusia dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk mencegah terbentuknya limbah, mengurangi penggunaan bahan berbahaya, menghemat energi serta sumber daya, dan menghasilkan produk yang ramah lingkungan. Jadi, kimia hijau sangat penting karena mampu untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan industri dan kelestarian alam. Kimia hijau memiliki 12 prinsip utama sebagai pedoman penerapannya, yaitu yang pertama di sini mencegah limbah, yang kedua memaksimalkan efisiensi atom, yang ketiga menggunakan bahan baku terbarukan, yang keempat menggunakan pelarut dan kondisi reaksi yang aman, yang kelima menggunakan katalis, yang keenam mendesain bahan kimia yang aman, yang ketujuh mengurangi bahan turunan kimia, yang kedelapan mengurangi konsumsi energi, yang kesembilan, mencegah zat yang berbahaya. Yang kesepuluh, mendesain produk yang dapat terdegradasi. Yang kesebelas, analisis untuk mencegah pencemaran. Dan yang terakhir, yang kedua belas, menghindari bahan beresiko tinggi. Semua prinsip ini memiliki satu tujuan utama, yaitu menghasilkan produk kimia yang bermanfaat tanpa mencemari lingkungan. Contoh proses kimia yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau antara lain penggunaan plastik sekali pakai, pembuangan limbah industri tanpa pengolahan, dan pemakaian pestisida kimia secara berlebihan. Dampak dari proses tersebut dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara, menurunkan kualitas lingkungan, mengganggu rantai makanan, serta menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika terus dibiarkan, hal ini dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Maka dari itu, penerapan kimia hijau sangat penting untuk mengurangi risiko-risiko tersebut. Kimia hijau dapat diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, di dalam bidang pertanian, untuk menggunakan pestisida nabati dari tanaman, membuat kompos dan pupuk organik, dan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia sintesis. Yang kedua, ada di dalam bidang industri, untuk mengolah limbah cair pabrik dengan sistem ramah lingkungan, untuk mengganti pelarut berbahaya dengan pelarut alami, dan untuk menggunakan enzim sebagai katalis dalam produksi. Yang ketiga, di dalam bidang energi,
Untuk memproduksi biofuel dari limbah pertanian atau minyak jelantah, dan untuk mengembangkan baterai hijau dan panel surya organik. Dan yang terakhir, di dalam bidang rumah tangga, untuk memakai kemasan biodegradable, menggunakan deterjen dan sabun berbahan herbal, dan untuk mengurangi penggunaan bahan kimia beracun di rumah. Jadi, kimia hijau bukan hanya untuk para ilmuwan di laboratorium, tetapi bisa diterapkan oleh semua orang di kehidupan sehari-hari. Kimia hijau memiliki banyak manfaat bagi lingkungan karena dapat membantu mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara, serta berperan dan menjaga keseimbangan ekosistem dari kerusakan yang disebabkan oleh zat kimia yang berbahaya. Adapun manfaat kimia hijau bagi kehidupan manusia adalah membawa berbagai dampak positif. Melalui penerapan prinsip kimia hijau, produk yang dihasilkan menjadi lebih aman untuk digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, serta dapat mengurangi risiko timbulnya penyakit akibat dari zat kimia yang berbahaya. Contohnya, pada sabun herbal, deterjen alami, dan produk pertanian organik adalah hasil nyata dari penerapan prinsip kimia hijau dalam kehidupan kita. Dari seluruh penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kimia hijau merupakan pendekatan inovatif dalam ilmu kimia yang berfokus pada upaya mengurangi penggunaan serta pembentukan bahan berbahaya demi terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dengan menerapkan kimia hijau di bidang pertanian, industri, energi, maupun rumah tangga, kita tidak hanya menjaga bumi tetapi lestari, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup manusia. Kimia hijau bukan tanggung jawab ilmuwan saja, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai warga bumi untuk menjaga alam agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai berperan aktif menerapkan prinsip kimia hijau tadi, sekecil apapun langkahnya, seperti mengurangi plastik, memilih produk alami, dan bijak menggunakan bahan kimia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan menumbuhkan kesadaran kita untuk menjaga bumi melalui ilmu kimia hijau ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.